Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mudah membuat kalimat dalam bahasa Inggris. Kalimat dalam bahasa Inggris atau kalimat pada umumnya terdiri dari kumpulan beberapa kata. Kata dalam bahasa Inggris umumnya terbagi dalam 3 bentuk ya. Yang pertama ada kata sifat atau adjektif. Yang kedua kata kerja atau verb. Dan yang ketiga kata benda atau noun. Kata sifat contohnya crazy, gila, difficult, sulit, easy, mudah, fast, cepat, good, baik atau bagus, happy, senang, important, penting, dan lain-lain. Kata kerja contohnya adalah cook, memasak, drink, minum, eat, makan, go, pergi, play, bermain, sleep, tidur, speak, berbicara, dan lain-lain. Kata benda atau noun contohnya car, mobil, door, pintu, fridge, kulkas, house, rumah, cake, kue. Sedangkan subjek juga masuknya adalah kata benda. Seperti I, saya, you, kamu, we, kami, they, mereka, she, dia perempuan, he, dia laki-laki, dan it, dia benda. Kata benda juga ada yang tidak berbentuk atau hanya kata-kata saja alias tidak berwujud. Misalnya idea atau ide, peace, damai, information, informasi, dan lain sebagainya. Oke, itu gambaran kata daripada kalimat. Nah, tipsnya hafal semua kosakata yang akan sering kamu pakai. Kemudian buatlah list ya dari daftar kosakata tersebut. Kemudian diulang-ulang, diceklis setiap kosakata yang sudah dihafal dengan baik. Oke, selanjutnya ayo kita coba buat kalimatnya. Kalimat yang paling mudah adalah kalimat dengan menggunakan kata sifat atau adjektif. Namun, perlu kita perhatikan bahwa sebenarnya setiap kalimat itu harus memiliki kata kerja. Tetapi di sini kita membuat kalimat dalam bentuk kata sifat atau adjektif, sehingga kata kerja yang kita gunakan adalah to be atau kata kerja bantu. Oke, untuk subjek I, to be-nya adalah am. Untuk subjek we, you, and they, to be-nya adalah are. Sedangkan untuk subjek she, he, it, to be-nya adalah is. Kemudian to be itu juga bisa disingkat, misalnya am, kemudian where, your, their, she's, his, its. Oke, kemudian lanjut ke pembuatan kalimatnya. Untuk membuat kalimat adjektif atau biasa juga disebut dengan kalimat nominal, subjek pola yang digunakan adalah subjek plus to be atau kata bantu plus kata sifat atau kata benda. Oke, contohnya adalah I am happy. I am happy. Saya senang. I'm happy. Di sini subjeknya I, kemudian to be-nya am, kemudian kata sifat atau kata bendanya adalah happy. Kalau misalnya I are happy, itu salah ya karena subjeknya adalah I, to be yang sesuainya adalah am, bukan are. Seperti itu. Kemudian contoh yang lainnya, I am hungry. I am hungry. Saya lapar. Atau bisa disingkat, I'm hungry. Atau contoh yang lain lagi, I am tired.
I am tired. Saya lelah. Atau disingkat I'm tired. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan so atau to ya di dalam kalimat tersebut. Misalnya, I am so happy. I am so happy. Saya sangat senang. Bisa disingkat I'm so happy. Atau contoh yang lainnya, I am hungry too. I am hungry too. Saya lapar juga. Disingkat I'm hungry too. Contoh lainnya, I am too tired. I am too tired. Saya terlalu lelah. Disingkat I'm too tired. Nah, seperti itu. Lalu, bagaimana jika subjeknya adalah you? Nah, jika subjeknya you, to be yang kita gunakan adalah are. Oke, jadi you are. Misalnya kita ambil kata sifat tall. Berarti you are tall. You are tall. Kamu tinggi. Atau contoh yang lainnya, you are here. You are here. Kamu di sini. Atau you are late. You are late. Kamu telat. Dan seterusnya. Nah, lalu bagaimana jika ingin bertanya dalam bahasa Inggris? Nah, gampang ya, tinggal ditempatkan to be tadi, yakni is, am, atau are di depan kalimat. Misalnya, are you okay? Are you okay? Kamu baik-baik saja? Nah, di sini kita lihat to be-nya di depan ya. Kemudian disusul subjek, you. Seperti itu. Atau contoh yang lainnya, are you there? Are you there? Apa kamu di sana? Contoh yang lainnya lagi, are you happy? Are you happy? Apa kamu senang? Atau are you hungry? Are you hungry? Apa kamu lapar? Nah, gimana misalnya dengan subjek yang lain? Misal, I see he. I see atau we ya. Nah, gampang tinggal tempatkan to be depan kalimatnya. Am I handsome? Am I handsome? Apakah saya ganteng? Atau contoh yang lainnya, am I happy? Am I happy? Apakah saya senang? Contoh yang lainnya lagi, is he beautiful? Is he beautiful? Apakah dia cantik? Contoh lain lagi, are we one team? Are we one team? Di sini menggunakan are karena subjek yang digunakan adalah we. We itu to be-nya adalah are. Are we one team? Apakah kita satu tim? Oke, sekali lagi, tips membuat kalimat tanya ini adalah tempatkan is atau am atau are to be yang kita bahas tadi di depan kalimat. Nah, jika ingin menggunakan 5W tambah 1H, tinggal ditempatkan di depannya juga sebelum to be. Contohnya, who am I? Who am I? Siapa saya? Atau who are you? Siapa kamu? Atau what's your name? What's your name? Siapa namamu? Atau when is your birthday? When is your birthday? Kapan ulang tahunmu? Atau where is it? Where is it? Di mana itu? Atau where are they? Where are they? Di mana mereka? Atau how are you? How are you? Oke, seperti itu ya. Lalu bagaimana jika ingin mengatakan tidak dalam bahasa Inggris? Nah, gampang ya, tinggal tambahkan not setelah kata kerja bantu tadi. Contohnya, I am not happy. I am not happy. Saya tidak senang. Atau contoh lainnya, I am not late. I am not late. Saya tidak terlambat. Atau contoh yang lain lagi, she is not too pretty. She is not too pretty. Dia tidak terlalu cantik. Nah, dan seterusnya ya. Oke, selanjutnya bagaimana jika kita ingin membuat kalimat dengan kata kerja atau verb? Oke,
Kita pantau terus ya. Yang pertama kalimat simpel atau hanya satu kata, misalnya go atau pergi, go, pergi, atau run, lari, run, lari, atau leave, leave, pergi. Oke, kita coba buat kalimat yang lebih panjang. Oke, untuk yang menggunakan verb, polanya adalah subject plus verb. Misalnya, I go. I go, subjeknya I, verbnya go. Di sini tidak menggunakan kata kerja bantu atau to be lagi ya, karena sudah ada kata kerjanya itu sendiri. Kemudian contoh yang lain lagi misalnya you eat, atau we believe, atau they play. Nah, di sini tidak menggunakan lagi kata kerja bantu. Kalau menggunakan kata kerja bantu, jadinya double verb dan itu jadi salah. Nah, kita coba buat kalimat yang lebih panjang. I go to traditional market. I go to traditional market. Saya pergi ke pasar tradisional. Atau contoh yang lainnya, you eat apple. You eat apple. Kamu makan apel. We believe in God. We believe in God. Kami percaya pada Tuhan. They play football. They play football. Nah, seperti itu teman-teman. Gampang kan cara membuat kalimat? Nah, ini baru sebagian ya. Oke, terakhir kita coba simpulkan ya apa saja yang kita pelajari kali ini. Yang pertama, kita pelajari membuat kalimat yang paling mudah dengan menggunakan kata sifat atau adjektif, di mana polanya adalah subjek plus to be plus kata sifat atau kata benda. Contohnya, I am happy. I am happy. Saya senang. Atau I'm happy. Kemudian yang kedua, membuat kalimat simpel dengan menggunakan kata kerja atau verb itu sendiri. Polanya adalah subjek plus verb. Contohnya, I go. Jika untuk membuat lebih panjangnya, I go to traditional market. Oke teman-teman, itu beberapa sebagian kecil cara membuat kalimat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.